menewaskan orang, mati atau mematikan, itu syahid. Sekarang mari kita buka dua kitab suci Al-Quran dan Injil, kita cek apa benar ada perintah untuk menewaskan musuh seperti yang Pak Yusuf Kalla katakan. Surat Muhammad ayat 4. Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, penggalah leher mereka. Dan seterusnya dan seterusnya. Surat Al-Baqarah ayat 191. Bunuhlah mereka dimanapun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Dan seterusnya dan seterusnya. Surat At-Taubah ayat 5. Apabila bulan-bulan haram telah berlalu, bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kau temui. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Pak Yusuf Kalla benar, dalam kitab suci Al-Quran memang ada perintah untuk menewaskan musuh. Nah, orang ini barusan memotong-motong ayat seenaknya saja ya. Dia tidak tahu apa ayat sebelumnya dan setelahnya dan konteksnya apa. Hati-hati dari orang ini. Jadi ada 4 jenis orang kafir sebenarnya. Yang dia sebutkan ayat-ayat ini tadi adalah jenis orang kafir yang memang tidak terlindungi. Kenapa? Karena mereka memang dalam status perang. Sedangkan ada 3 jenis orang kafir yang semuanya dilindungi. Nah, masa pas lagi perang terus kita nggak perang beneran ya? Mau tiduran gitu. Terima sudah, bunuh saya saja. Ya nggak kayak gitu cara memahaminya. Namanya lagi perang, ya perintah yang ada di ayat Quran seperti itu. Nah, jenis yang ini disebut dengan kafir harbi. Sedangkan yang terlindungi ada yang namanya dhimmi, mu'ahad, dan musta'man. Kalau yang dhimmi ini memang penghuni atau penduduk resmi yang ada di negara Islam dan dia non-muslim, dilindungi oleh pemerintah dengan catatan dia harus membayar jizyah. Tapi dia statusnya sama persis seperti orang-orang muslim. Yang kedua namanya mu'ahad. Dia orang dari negara non-muslim yang punya perjanjian damai. Dia datang ke wilayah yang muslim, dia tidak boleh diganggu sama sekali, bahkan diberikan semuanya kebebasan untuk beribadah. Sedangkan yang musta'man ini adalah para pencari suaka keamanan. Jadi dia dari asalnya negara yang tidak muslim dan tidak punya perjanjian damai seperti mu'ahad, tapi dia nyari perlindungan. Dan ini ada ayatnya di Al-Quran nih ya. Ini ayatnya. Bahkan dalam situasi perang pun bukan semuanya yang diperintahkan untuk dibunuh. Ada yang dilarang untuk dibunuh. Siapa saja? Ada anak-anak, wanita, lansia, para pendeta, para ahli ibadah, dan juga dilarang untuk menghancurkan tempat ibadah mereka. Nah, tapi kayaknya dia nggak tahu ayat yang ada di gospel berikut ini. Di Lukas 19:27, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan mereka di depan mataku. Di Matius 10:34, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Mau belajar banyak tentang Islam, bisa join